Tapi ternyata kemarin Brad Binder berhubung kata Mas Joni kan ganti sasis nih. Iya. Kayaknya itu mulai ketemu nih apa yang harus mereka ulik. Francesco Bagnaia, kenapa nama panggilannya Peko? Coba. Minusnya tuh dia tidak berhasil jadi juara dunia di Moto3. Iya, mentok 3 tahun lama banget, tapi ya di Moto tuh bisa. Moto tuh bisa. MotoGP udah jadi juara dunia. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kembali lagi bersama aku Lucy Wiryono. Dan tentunya aku tidak mungkin sendirian. Karena kalau aku sendirian, kasihan dong gak ada temennya. Ada Mas Joni lah. Apa kabar Mas Joni? Baik, Jeng. Gak bosen kan ketemu aku ya? Ya, enggak lah. Enggak dong, gak boleh bosen. Hari ini akhirnya kita sudah punya juara dunia MotoGP 2022. Udah resmi gelar musim ini menjadi milik Peko Bagnaia. Francesco Bagnaia. Betul. Nah nanti kita juga akan ngomongin kok ada yang bilang Peko, kok ada yang bilang Francesco nanti. Pokoknya ini episode Pedok Talk yang spesial banget Mas Joni. Iya. Karena kita bukan cuma review apa yang terjadi kemarin di Valencia GP, betul. Tapi ini buat ayang-ayangnya Peko. Jadi ini episodenya khusus mengupas tuntas tentang Francesco Bagnaia. Jadi biar makin kenal, makin tahu karena ternyata banyak fakta-fakta yang menarik tentang Francesco Bagnaia gitu. Tapi kita ngomongin tentang race-nya dulu. Valencia. Iya MotoGP dong. Nah ini Valencia kan dari kemarin aku bilang sama Mas Joni tuh, Mas Joni ini kalau ada plot twist tuh seru banget sih kayaknya. Ya kan gitu. Ya kalau aku kan ya tentu ya aku pengennya ini yang menang gitu kan, ini pengen jadi juara dunia. Cuman kemarin tuh kita juga udah ngomong-ngomong gitu karena kalau di MotoGP.com Dorna tuh bilangnya bahwa decider. Padahal aku bilang sama Mas Joni juga, kayaknya emang gak decider, ini mah gunting pita. Karena udah nggak mungkin Fabio Quartararo jadi juara dunia, bener nggak? Hitungan poinnya udah terlalu jauh, 23. Iya nggak sih? Itu kayaknya untuk dibikin se-hype itu sampai, wah perebutannya tipis kayak 2006 apa segala macam tuh enggak. Iya nggak sih? Ya jadi ini juga membuktikan yang bahwa di MotoGP era 4 tak ini kan boleh dibilang baru 1, 2, 3, 4, ini yang kelima kali di penentuan titelnya itu di putaran terakhir. Sementara kalau umpamanya kita Nick Harris yang jurnalis dan juga komentator yang udah bangkotan tuh bilang selama 74 tahun itu ada 19 kejadian. Buset, saya aja gitu cuma 19 dengan kejadian ini. Nah, cuma kalau kita melihat dari 2006 Rossi dengan Nicky Hayden, kemudian 2013 antara Lorenzo dengan Marquez, kemudian juga 2015 Rossi dengan Lorenzo dan juga kemudian Dovizioso dengan Marc Marquez. Ini kalau kita melihat polanya, itu setiap yang sampai akhir musim itu si pengejarnya hanya berselisih di bawah 10 poin, itu pasti bisa membalikkan keadaan. Tapi di bawah 10 poin. Di 10 poin. Ya kan? Nah, sementara yang di atas 10 poin ya udah, ini yang mimpinnya menang. Iya, makanya. Nah, makanya yang kemarin Peko Bagnaia itu menang, akhirnya cuma tinggal genting pita. Iya, karena emang udah pasti Peko Bagnaia gitu kan. Nah, tapi kita ngomongin tentang race-nya dulu. Nah, race-nya ini juga seru banget. Betul. Dan ternyata plot twist yang tadi aku bilang adalah bukan Quartararo, bukan Marc Marquez, bukan Jorge Martin, malah 5 kali nggak. Iya, benar. Bau banget gak pernah menang. Udah pole position mulu nih. Iya. Tapi ternyata plot twistnya adalah di tangan Alex Rins yang jadi juara Valencia GP. Wah, ini sih nggak nyangka banget ya karena Suzuki ini bittersweet lagi-lagi. Pas kemarin aku pikir ya udahlah cuma di Phillip Island aja. Kelar abis itu nggak akan ada apa-apa lagi. Tapi ternyata siapa yang nyangka dia di Valencia karena sepanjang free practice biasa aja. Iya. Nggak ada. Sampai dia tertatih-tatih kok masuk ke Q1 dulu, duel dengan Maverick Vinales ternyata. Startnya itu loh. Iya. Jadi memang lagi-lagi problem dari Suzuki yang memang itu time attack-nya dia belum dapat. Cuman sayang mungkin tidak akan bisa melihat Suzuki bisa memperbaiki time attack karena ya inilah memang udah perpisahan buat Suzuki. Bener. Nah, jadi Alex Rins kemarin luar biasa banget. Terus Brad Binder ini juga wah itu sih man of the race ya karena nggak ada yang nyangka dan nggak ada yang jagoin juga. Bahkan sebenarnya kenapa nggak ada yang jagoin bukan karena Brad Bindernya kenapa nggak, tapi justru karena KTM ini kan sempat mengalami kayak susah banget terus kayak bingung nih gimana sih gitu. Jadi arah pengembangannya mau gimana, kok bisa bagus di tikungan banyak high speed cornering bisa bagus, tapi giliran di sirkuit yang notabene karakternya top speed malah melempem, jadi terbulak balik itu jadi agak bingung. Padahal powerful gitu kan. Nah itu tuh, tapi ternyata kemarin Brad Binder berhubung kata Mas Joni kan ganti sasis nih. Kayaknya itu mulai ketemu nih apa yang harus mereka ulik.
Terus Jorge Martin akhirnya harus Podium puas di 3. posisi ketiga. Tapi nggak apa-apa, yang penting podium ya Jorge Martin ya. Betul. Dicoba lagi pole positionnya dan mudah-mudahan bisa menang kali ini. Nah, kalau ngomongin soal Fabio Quartararo kemarin dia harus puas di posisi keempat. Tapi kalau lihat fight-nya sih gila ya dia kemarin. Dia udah all out dan at all cost itu, dan bahkan ya yang Udah saya jatuh sempat juga itu, bodo amat tuh kayaknya betul. Jadi kalau mamanya yang sempat di itu tuh ya, kalau kita inget Maverick Vinales di Phillip Island 2017 tuh, Iya. do or die. Iya, Dia iya, bilang, bener, malah bener, dia bener. yang die Iya, kan. iya, Tapi iya. ini Quartararo mampu memanfaatkan semaksimal mungkin, bahkan yang saya sempat agak terkejut setelah dia terlibat insiden dengan Pecco yang ini, sempat tuh drop kan. Ternyata dia menyimpan kekuatannya, sayang ya lapnya udah terlalu sedikit, Iya, jadi bener. untuk mengejar berombongan depan terlalu jauh sehingga dia harus puas finish di posisi keempat. Betul, tapi memang kemarin kita lihat lah fight-nya dia sama Pecco Bagnaia tuh juga bukan wah ini nih buat nih, enggak, itu sampai ada kesenggol iya. sampingnya. Nah Pecco pun juga sebenarnya emang benar gitu bahwa dia cukup main aman, Betul. dia main pinter aja lah pokoknya. Setuju. Makanya dia finish di posisi ke-9 juga nggak apa-apa, toh tetap jadi juara dunia juga. Betul. Nah kita bahas rider-rider yang tidak finish. Ada Miller, Marquez, Zarco, Espargaro, Vinales, dan Alex Espargaro, Darren Binder. Ini hari yang sangat tidak menyenangkan buat Aprilia. Betul. Dua-duanya loh. Dua-duanya mechanical Retired. problem, si Gaya retired, bukan retired capek ya. Enggak. Dia ada masalah. Tapi memang ini yang jadi persoalan adalah satu, memang kondisi kadang kalau memang suhu agak dingin terus drastis panas, ini agak merepotkan buat Aprilia. Oh, ya? Padahal saya harapkan sih sebenarnya ya buat Aprilia ini akan menjadi istilahnya laboratorium nih, karena Valencia ini ronde terakhir, dan jadi saya ingat juga, musim lalu kan tidak ngetes di Valencia, iya, benar, ngetesnya di benar, Jerez. Jadi datanya tidak terkumpul cukup banyak. Nah, mudah-mudahan ya musim ini kita akan melihat, karena tahun depan sudah tidak menggunakan konsesi, dia akan memanfaatkan Valencia ini semaksimal mungkin di tes pramusim besok. Kebayang sih Rivola tuh lagi bingung banget ya, udah konsesi Konsesi gak nggak ada. ada. Ini kenapa ngedrop banget di setengah? Di paruh musim. Paruh musim kedua jelek banget loh Aprilia ya kan. Betul. Dari yang wah ini gila Aprilia beneran bisa jadi kontender. Ya, Juara mirip, dunia. mirip yang saya bilang, wah ini Bastianini nih juara dunia. Iya. Ternyata. Tapi ya begitulah. Tapi ya itu akhirnya Enea Bastianini inilah yang berhasil mencuri posisinya Alex Posisi Espargaro. ketiga. Betul. Nah itu tadi semua yang terjadi di Valencia GP. Terus udah gitu sekarang sebelum kita lanjut ngomongin tentang Ayang Pecco. Jangan marah dong, aku Ayang tetap Ayang Taro ya. Tapi aku mau ngomongin Ayang Pecco sekarang. Kita mau ngomongin tentang best moment dulu. Karena banyak banget momen-momen yang seru. Tapi kira-kira best moment pilihan Mas Joni sama aku apa? Kita lihat. Sekarang saatnya kita masuk ke best moment. Jadi karena di Valencia ini ada banyak banget. Mudah-mudahan kita bisa mengerucutkan menjadi 3 karena banyak banget sumpah gitu. Jadi sekarang nomor 3 dulu Mas Joni, silakan kira-kira apa ya? Aku Oke. Bentar ulang ah. Banyak nih soalnya aku bingung. Oke. Udah Mas Joni udah? Udah. Oke, Mas Joni apa? Marc Marquez joget-joget di Q2. Padahal ya, kamu tahu nggak sih? Jadi Marc Marquez itu sebetulnya lagi flu berat, bahkan sampai suaranya tuh habis. Suaranya habis. Tapi dia pas Q2 masuk Q2 itu, langsung gitu-gitu. Karena pas lihat, bisa front row. Iya. Langsung jogetnya oke juga sih kalau ada musik tuh, bisa di TikTokin tuh. Bisa kita pilih lagu TikTok yang lagi viral lah. Pokoknya nanti buat Marc Marquez ya kita edit di sini ya Mas Joni ya. Betul. Nah itu Marc Marquez joget-joget. Karena emang dia juga pasti nggak nyangka lah orang. Betul. Dia tuh beneran dikit-dikit tuh kayak pakai tisu, bersihin hidung segala macam. Karena kayaknya lagi flu berat gitu. Nah kalau aku yang ketiga aku pilihnya Tribute Suzuki. Ini menyentuh banget sih. Bahkan nama aku ada di boxnya. Aku juga nggak nyangka. Iki Jadi sopok ngeliatin. aku juga jadi ternyata ada orang yang ngeliat gitu kan. Terus nge-tag aku di Twitter, Mbak Lucy ini dan namanya Mbak Lucy loh gitu. Oh ya lo beneran. Nah tapi ini sebenarnya tribute yang luar biasa buat Suzuki. Jadi dia itu ngeprint semua yang ditulis untuk Suzuki, ditaruh di box. Itu bukan pekerjaan gampang loh. Iya. Dan itu semuanya terbaca dengan jelas. Iya, bagus banget. Dan mereka benar-benar bikin special edition boxnya tuh khusus banget untuk tribute buat fans-fansnya. Bahkan ternyata pas udah selesai race,
di motornya Joan Mir itu juga ada juga. Ada juga. Makanya dia bilang surprise, ada kalian juga di sini. Jadi menurut aku sih itu salah satu yang akan kita kangen banget dari Suzuki karena engagement mereka dengan paling luar biasa kalau saya pilih nih the engagement sosial media the best MotoGP 2022 ya Suzuki. Bener. Sip. Nomor 2 Mas Joni. Suzuki emang keren banget sih. Asli. Nomor 2 aku apa ya? Oke. Kalau aku berhubung ini YouTube aku bisa suka-suka ya. Udah? Kita jarang sama loh ini. Iya. Oke, dah. Apa Mas Joni? Insiden senggolan Quartararo dengan Bang Naya sampai winletnya patah tuh. Iya. Si Bang Naya sampai bilang kan, aku ditanya, gimana perasaan kamu? Kayak nggak nyambung kan? Pokoknya pas udah kejadian kok kayak susah motornya gitu. Padahal kan yang ditanya sama Simon Cravar tuh, perasaan lu juara dunia ini gimana? Ini malah masih ngebahas soal race-nya gitu. Masih belum bisa mencerna Kayak masih adrenalin masih terlalu tinggi gitu kan dalam perayaan juara dunia. Nah, aku Fabio Mr. Congeniality ini, kenapa aku bilang Mr. Congeniality ini nggak ada spesifik momen karena ini momennya banyak banget. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan aku bisa collage ini. Iya. Jadi mulai dari Fabio tuh ketemu ada fans anak kecil, diajak masuk ke motorhome-nya dia. Itu satu. Terus yang paling kocak lagi itu nyamperin Jack Dixon lagi. Sama Ayumu Sasaki juga. Betul, karena memang ya pedoknya gas-gas itu emang sebelahan sama Yamaha. Jadi ya udah. Iya, jadi dia tuh kayak kemana-mana gitu selama di Valencia tuh dia main mulu. Bahkan sampai dia juga pas di fan zone dia nge-DJ juga. Ya cuman dikit sih naikin volume doang. Terus udah gitu pas malam sebelum race itu dia main ke hospitality-nya Suzuki. Jadi DJ juga di situ. Jadi itu dia katanya party sampai jam 12 malam. Besoknya race apa? Aku nge-DJ aja di sini. Jadi menurut aku serunya di Valencia kemarin Fabio tuh lepas dan dia sangat ya udah kita main-main aja lah. Main-main aja. Jadi seru, dia kayak menjadi PR yang sangat baik buat MotoGP kemarin loh. Nomor 1. Apa yo Mas Joni? Saya ini. Oke. Siap Mas Joni apa? 1, 2, 3. Marc Marquez crash di tikungan 8. Aduh, iya. Ini sedih banget loh aku kemarin. Karena ya dia udah cukup kemarin bagus. Kemarin pas Joni jagoin Marc Marquez masalah udah gitu kan. Ya kejadian ini juga kejadian sama tim Honda tim Asia. Oh iya bener. Ogira yang lagi duel crash di situ. Temennya juga duel di situ. Jadi emang tikungan 8 kayaknya bukan cukup menguntungkan nih buat para pembalap-pembalap ini. Termasuk Somkia Chantra juga jatuh di turn 8 juga. Benar. Nah, iya loh ngomong-ngomong Moto2 ini juga akhirnya diresmikan Augusto Fernandez lah gara-gara Ogura crash. Betul. Jadi ya udah dipastikan jadi Augusto Fernandez deh juara gitu. Dunia. Benar. Nah, kalau aku momennya adalah Alex Rins. Alex Rins ini jadi bintangnya banget bukan hanya karena dia menang kemarin di Valencia GP tapi dia tuh juga sempat sama Marc Marquez. Iya ya kan? Kan lagi mau latihan start, dia nyundul motornya Marc Marquez gitu, sama aja kita di lampu merah juga pada sering kayak gitu kan ya, dia langsung Marc Marquez gitu, terus udah gitu kejadian lagi, sengaja digodain Marc Marquez ya, woi gitu lihat sekarang aku di depan kamu sekarang, malah diasepin gitu, itu iseng banget sih parah. Jadi Alex Rins ini seru banget ngeliat dia karena dia benar-benar menikmati waktunya terakhir bersama Suzuki. Dia bilangnya bukan Suzuki, Susi. Ini terakhir aku bersama Susi. Gitu, udah 6 tahun sama-sama gitu. Itu tadi pilihan best momennya. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya yang orang pada pengen tahu, terutama buat fans-fansnya Pecco Bagnaia yang ini buat kalian. Sekarang kita masuk ke segmen yang anget. Yang anget ini sebenarnya nggak ada gosip-gosip apalah kan udah selesai. Betul. Tapi sebetulnya ini anget banget karena kita akan ngomongin sang juara dunia baru. Jadi Fabio Quartararo sudah turun dari tahtanya digantikan dengan raja yang baru yaitu Francesco Bagnaia. Nah kita mau ngomongin tentang full sampai closing nanti tentang Pecco Bagnaia. Jadi Pecco Bagnaia kita mulai dulu dengan karirnya. Dia lahir tuh tanggal 14 Januari di Turin, Italia. 1 bintang sama aku, ya kan? Capricorn. Agak sedikit aneh tapi mempesona loh. Jadi aku kalau misalnya bilang Pecco kenapa-kenapa itu sama aja kayak ngomongin aku. Karena mirip sebenarnya ngomong Pecco sama Enea Bastianini. Iya. Sama agak-agak ngeselin gitu, iya kan? Nah, bener, I know. Makanya aku pernah bilang kan sama Mas Jani.
ini dua-duanya lahirnya Januari. Januari. Bintangnya sama zodiaknya, sama kayak aku. Iya, ngeyel dua-duanya. Ngeyel, makanya keras kepala. Itu sebabnya kan salah satu faktor kenapa Francisco Bagnaia harus juara dunia musim ini. Karena tahun depan ketemu sama Bagnaia sebagai rekan setimnya. Dan kita patut ingat mau Jorge Lorenzo, terus mau siapa, terus mau Rossi, itu selalu bilang bahwa musuh utamamu pertama yang harus dikalahkan adalah rekan setim kamu. Betul, kecuali kalau tim ini. Kalau tim ini nggak ada, beda soalnya. Yang pengembangan motor yang ini. Iya. Kalau ini ridernya aja, nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya itu ya kalau ngomongin karakter itu aku tahu banget gitu karena kurang lebih Peko, Enea sama aku tuh ya itu sama ngeyelnya sebenarnya. Jadi ya itu kurang lebih tuh aku ngaku tuh ya kan. Nah, sekarang kita ngomongin tentang karirnya Francesco Bagnaia. Jadi dia itu memulai karirnya dengan sebenarnya dia ikutan mini moto dulu, terus European mini GP juga. Mini GP. Dari 2009 ya. Betul. Pertama kali. Terus udah gitu dia main ke CEF Moto3. Ke CEF Moto3. Artinya memang kejuaraan yang sekarang namanya jadi Junior GP yang menjadi wadah pembibitan pembalap masa depan. Tapi dulu tuh CEF Moto3 namanya. Iya. Oke. Nah, terus dia ini baru dia posisi 3 tuh di championship waktu itu. Abis itu naik ke langsung ke kejuaraan dunia. Nah, di kejuaraan dunia itu mulai istilahnya ada berbarengan dengan project Valentino Rossi Riders Academy. Ditawar lah. Persoalannya waktu itu kan banyak banget nih pebit-pebitnya agak terkalahkan dengan Romano Fenati. Makanya tidak langsung masuk di skuad inti tuh si Francesco Bagnaia, disekolahin lah. Bukan digadain ya, kalau kan istilahnya kan BPKB disekolahin tuh, bukan yang itu, bukan. Jadi disekolahin, waktu itu adanya Mahindra bersama Aspartim. Dan waktu itu Aspartim memang lagi agak kesulitan membangun kembali untuk gabung dengan skuad inti MotoGP. Dia mulai istilah fokus di tim yang kelas Moto3, dibina lah Francesco Bagnaia. Dan ternyata dengan motor Mahindra yang pada saat itu speknya hampir sama dengan Honda, mampu menunjukkan istilahnya performa apik. Cuman ya memang kan karena ada beberapa bagian sektor kelemahan, jadi tidak selalu menang. Tapi dari situ memang menunjukkan bahwa talenta seorang Francesco Bagnaia emang cukup bagus. Pindah lagi tuh baru kemudian ke tim lainnya. Nah, baru pada saat naik ke kelas Moto2 itu baru diambil buru-buru oleh VR Force Rider Academy dengan VR Force Sky Racing timnya itu karena ternyata mempertahankan Romano Fenati itu kayak miara bom waktu gitu loh, karena attitude-nya kan tahu sendiri nih, akhirnya Romano Fenati bandel banget Fenati tuh fix dipecat lah dari ini, makanya dibibit lah si Francesco Bagnaia. Nah, sebenarnya Francesco Bagnaia ini diplot untuk bertahan di 2009 itu tetap di Moto2. Jadi paling tidak bisa mempertahankan titel juara dunia, tapi di awal musim udah di istilahnya diambil sama Pramac. Bukan ambil Pramac, sama Ducati dideketin dan Peko-nya langsung tanda tangan. Makanya sempat kejadian, wah gue mesti ngobrol sama Rossi karena itu di luar planning, di luar kontrak sampai butuh pembicaraan. Karena kalau mamanya lihat dari ya plot yang dibuat VR Fortescue Riders Academy ini, Rossi itu pengennya ada urut kacang lah. Ini yang pertama naik kan sebenarnya Morbidelli. Pengennya Morbidelli dulu nih. Tapi kemudian kan akhirnya malah berdua nih duel. Nah di situ sempat juga kaget dan wah ini kejadian berabe nih terlalu cepat karena di awal musim Moto2 baru mau berjalan, dia udah sign kontrak untuk naik motor MotoGP. Syukur-syukur alhamdulillah di akhir musim 2018 bisa juara dunia aja. Kalau enggak ya. Iya. Nah, itu yang dikatakan sama Davide Tardozzi di podcastnya gitu kan. Betul. Jadi ya justru mereka mengontrak Peko itu sebelum dia jadi juara dunia. Betul. Karena memang melihat potensi Peko yang luar biasa sebetulnya gitu ya. Iya. Oh, nyambung berarti ya sama apa yang ada di podcast ya Davide Tardozzi. Benar. Nah, 2018 dia udah jadi juara dunia Moto2. Kemudian 2019 dia naik ke Pramac Ducati. Sama Jack Miller. Sama Jack Miller, motor yang spek 2019. Ya artinya dia banyak belajar tuh dengan Jack Miller. Ya syukur alhamdulillah dia punya tandem seramah, sebaik, sengemong seorang Jack Miller. Jadi bisa tahu gitu dan ya tipikal sendiri kalau kita melihat memang pada saat itu Bagnaia bukan seorang pengembang atau periset motor yang piawai, tapi itu jadi berkat rider lah. Betul, ya kan? Tapi itu memang berkat dari seorang Jack Miller. Baru kemudian terus dia cukup bagus, ya akhirnya ke tim utama bersama Jack Miller. Baru tuh di 2020 menunjukkan performa yang luar biasa meskipun
ya kadang finish, kadang juara, kadang enggak. Ini yang menjadi problem sampai akhirnya ya hampir mirip dengan kejadian saat ini. Ya kan pada saat penentuan dia malah lagi mimpin-mimpin crash. Dan ternyata di 2022 ini hampir diulangi, cuman persoalannya kan ya rivalnya Fabio Quartararo pun tidak lebih bermasalah karena di saat Pecco Bagnaia bermasalah dengan sering jatuh, ya di paruh musim kedua diperbaiki motornya. Nah, Quartararo di paruh musim kedua motornya nggak bisa ngapa-ngapain juga. It is what it is gitu loh. Jadi ya akhirnya ada sedikit istilah gap yang membuat tanda petik Francesco Bagnaia diuntungkan dan akhirnya bisa menjadi juara dunia MotoGP 2022. Betul. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal karirnya Pecco Bagnaia tuh panjang banget. Bahkan di Moto3 aja dia tuh harus bertahan 3 tahun gitu. Karena emang performanya ya itu ya gitu. Nggak mulus gitu. Betul. Nggak seperti apa kalau kita bandingin sama Marc Marquez. Marc Marquez mah menang, naik. Iya. Itu kalau kita temen di sekolah gitu ya. Gila dia bagus mulu nilainya. Nah, itu Marc Marquez gitu. Kalau Fabio Quartararo tuh juga agak aneh sebenarnya. Tadi ya kita omongin hari ini ya. Pecco itu juga justru dia kayak kadang bagus, ada satu musim tuh pas di awal-awal karir nggak bisa poin sama sekali. Bisa kayak gitu ya kan. Di Moto3 jadi sampai 3 tahun loh. Iya, makanya dia sedikit agak mungkin kenapa saya bilang minusnya tuh dia tidak berhasil jadi juara dunia di Moto3. Iya, mentok 3 tahun lama banget tapi ya di Moto2 bisa. MotoGP udah jadi juara dunia. Kata Pecco nggak penting, yang penting aku jadi juara dunia MotoGP sekarang. Nah, itu ya tadi. Nah, terus udah gitu kalau roadnya Pecco Bagnaia menuju World Champion 2022, kita udah pernah bahas juga ini di episode sebelumnya. Dia ini total kemenangannya adalah 7 kemenangan. 7 kemenangan. Ya kan? Kemarin kan nggak menang ya, 9 soalnya di Valencia. 7 kemenangan dan dia juga banyak sekali mencetak pole sampai dia dapat pole of poles juga, dapat mobil BMW baru juga dia. Terus performanya memang luar biasa dan ini the greatest comeback. Tapi bentar, kita bahas satu-satu tentang history yang dibikin sama Pecco Bagnaia selama musim 2022 ini. Banyak bener rekornya Johnny, ya sumpah. Bener, the first, ya artinya after Valentino Rossi, the first Italian riders who wins the MotoGP title. Sejak 2009. Benar, itu terakhir Valentino Rossi. Kemudian sekarang ada Pecco Bagnaia. Itu satu. Terus yang paling fenomenal menurut aku adalah dia adalah menjadi, kan ada hashtagnya perfect combination tuh, Italian rider on Italian bike. Terakhir itu kata Mas Joni Giacomo Agostini 1972 tuh kan GP 502 tak MV Agusta. MV Agustanya sendiri nggak balapan loh, nggak ada. Itu terakhir tuh tahun 72, jadi 50 tahun yang lalu. Gila ya. Dan ini sekarang Pecco berhasil memecahkan rekornya. Terus pernah juga ini waktu kemarin dia menang 4 kali berturut-turut. Nggak pernah ada rider Ducati yang bisa menang 4 kali berturut-turut. Hampir kelima tapi nggak jadi. Disikat Enea Bastianini. Kayak sebel banget sama Enea Bastianini. Terus udah gitu the biggest comeback in sports history. Ya dia nih. Karena defisit 91 poin. Terakhir itu cuma 25, 30. Nah ini 91 akhirnya dia juara dunia. Terus ada lagi. Ini masuk rekor nggak ya? Karena dia adalah rider pertama yang berhasil menjadi juara dunia yang DNF-nya 5 kali. Nggak pernah ada kejadian, ya kan? Itu Simon Craver juga bilang berkali-kali. Ini nggak pernah kejadian loh, 5 kali DNF dan dia bisa jadi juara dunia. Terus tentunya ini juga menjadi hari yang manis buat Ducati karena terakhir jadi juara dunia tuh 2007. Dari Casey Stoner itu juga, ya kan? Jadi emang ini history yang luar biasa buat seorang Pecco Bagnaia. Sama ada history lagi. Apa? Bang Roma sampai bikin lagu buat Bagnaia. Apaan? Bagnaia di udara. Itu. Ampun. Maksudnya bergema mirip Bagnaia. Ini oke Pecco Bagnaia tolong jangan didengerin ya gitu, untung kamu Bang Roma lu. Bang Roma. Ya. Roma kan dari Italia juga. Italia. Terima kasih atas hiburannya yang singkat ini Mas Joni ya, tapi berarti. Nah ini juga punya Pecco's Fact. Jadi ini fakta-fakta yang mungkin pedok crew juga nggak tahu. Ternyata Pecco bisa begitu. Iya. Ya kan? Satu, ternyata apa coba Mas Joni? Tahu nggak fakta-faktanya Pecco? Yang kan dari tadi Mas Joni kalau ngomongin sejarah mah hebat. Ini yang lucu-lucuan aja. Apa coba? Ada nggak trivia-trivia yang ternyata Pecco tuh bisa ini loh, tahu nggak? Enggak, Jong. Masa? Tuh kan? Dia kalau urusan yang kayak gini-gini. Lagi terngiang-ngiang gara-gara tadi Roma Irama sih. Ntar kita bikin satu album buat Mas Joni ya, satu episode kita bikin Mas Joni nyanyi. Kadang jadi Dora, kadang bisa jadi Roma Irama. Bingung aku. Salah satunya nih, nomor 1, Pecco tuh ternyata suka banget masak. Kalau Mas Joni bisa nyanyi, dia bisa masak.
Dan dia tuh seneng banget masak-masakan Italia yang Pasta- standar, pasta pasta, gitu ya? bukan pasta gigi ya. Itu Pastanya tuh odol. yang tomat, pakai basil, yang gitu-gitu deh. Dia suka banget masak. Dan tempat favoritnya Peko Banyaya, tahu nggak di mana? Di dapur. Bukan. Bukan, kan tukang masak. Bukan. Loh, di mana Bukan. tuh, Jin? Ternyata dia bilang katanya tempat kalau aku bener-bener pengen santai, pengen relax gitu. Karena aku juga mikirnya, ya kan dia suka masak, dapur dong Iya, harusnya. betul. Enggak. Di sofa punya kakek neneknya. Main sama turbo, spesifik banget kan? Udah. Turbo tuh turbo beneran, bukan? Turbo anjingnya. Oh, anjingnya kirain turbo. Bukan. Kan Sofanya kagak pakai bisa. turbo, kencang banget sofanya. Nggak jadi relax dong kita. Bukan. Jadi turbo tuh nama anjingnya dia, Anjingnya. Dachshund jenis anjingnya. Jadi dia bilang spesifik, bukan sofa di rumah, Oke, sofa di sofa rumah kakek kakek neneknya. neneknya. Aku duduk situ sama aku main sama turbo. Ya sama pacarnya juga mainnya. Oh. Main apa ya kira-kira aku nggak tahu. Terus film kesukaannya Peko Banyaya, ayo apa? Saving the Private Ryan. Wah bukan. Bukan juga Dora ya? Bukan. Berhasil, bukan. Film kesukaannya adalah Gladiator, Stranger Things yang ada di Netflix, The Pursuit of Happiness. Ya Allah ini sedih banget filmnya. Itu kan Dalam banget. Will Smith. Will Smith kan. Itu yang tidur di Iya, subway. di subway. Sedih banget. Terus Harry Potter dia juga suka sama Lord of the Rings dan Star Wars dia sukanya. Kita tim Star Wars bukan Star Trek. Iya. Bagus. Aku bukan tim Star Trek. Terus seneng bola, tim favoritnya adalah Juventus. betul sekali Juventus. Terus dia juga suka F1 ternyata dan Betul. rider favoritnya driver Driver favoritnya favoritnya adalah siapa kira-kira? F1. Tebak. Charles Leclerc. Bukan juga. Lewis Hamilton Oh, Lewis ternyata. Hamilton. Dia suka, Oh. dia suka Lewis Hamilton. Musik kesukaannya Peko, kita cek ya apakah ada Rhoma Irama, nggak ada. Adanya pop, rock, R&B, hip hop, rap dan metal. Gitu ceritanya, seru kan? Ya belum denger aja kalau udah dangdut tuh langsung tuh Netflixnya semuanya dangdut semua. Algoritmanya langsung keluar Bang Roma ya. Di sini ya Peko ya, kita ajarin nanti kita kirimin albumnya Bang Roma buat kamu. Nah itu tadi fakta-fakta yang menarik tentang Peko Banyaya. Terus ini kan sebenarnya kita udah like kita santai-santai aja. Oke. Aku tuh mau bikin sesuatu. Bentar aku taruh dulu. Jadi aku pernah bilang kan Mas Joni, jadi aku tuh mau bikin giveaway lagi. Giveaway now. Tuh, Red Hot Chili Peppers kalau misal adik-adik nggak tahu ya. Ini soalnya koleksi lama. Jadi kalau kemarin 50.000 kan aku bagi-bagi kaos Fabio Quartararo yang jadi juara dunia 2021 udah. Betul. Terus udah gitu mau bikin lagi 100.000. Mudah-mudahan dapat silver plate ya Allah. Amin. Nah, terus udah gitu silver button nih, silver plate mah jauh bukan. Terus aku mau bagi-bagi ini nih, berhubung aku tuh beli 2 kaos intinya. Satu yang aku pakai. Iya. Sama satu lagi aku beli kaosnya Peko Banyaya. Nah, ceritanya kenapa aku beli 2? Kan kemarin juga nggak tahu. Belum Kita ketahuan. ikutan hype-nya The Iya, Decider The aja. Decider, betul. Jadi siapapun yang menang jadi juara dunia itu yang akan aku kasih. Betul. Yang nggak menang aku pakai. Karena aku juga pengen punya dong. Nah terus udah gitu berhubung yang menang adalah Peko Banyaya jadi Peko juara Banyaya. dunia. Berarti ini punya aku. Yes. Nah berarti yang ini buat kamu. Ini masih baru banget. Terus udah gitu original dong Mas Johnny. Terus ini ada si tagnya ini nih akhirnya. Iya tuh 21, 42, 63. Ini yang kemarin ada di selebrasinya Iya. 21, 42, 63. Jadi ini ceritanya apa Mas Joni 21? Itu nomor start Francesco Bagnaia di kelas Moto3. Oh, 42 Moto3 ya? Pas naik ke Moto2, nomor 21 itu udah ada yang make. Alex Rins. Iya, makanya kemudian dia pakai 21 kali 2, pakai 42. Nah, 42-nya mau dibawa ke MotoGP, udah ada Alex Rins, Jeng. Jadi dia pilih 21 tambah 42, jadi 63. Oh, jadi ini go Jadi, free. salah satu itu catatan rekor juga tuh Jeng, pembalap yang dari 3 kelas dia ikutin sampai ke MotoGP berbeda-beda itu yang sampai akhirnya juara dunia ya si Peco ini. Peko Banyaya, betul. Nah, satu fakta menarik ya. Sebelum kita closing, Francesco Banyaya kenapa nama panggilannya Peko? Coba. Jadi ini cerita dari kakaknya yang sekarang nemenin sebagai Carola Bagnaia itu waktu umur 5 tahun. Ya namanya kan masih belajar manggil nama gitu. Itu agak kesulitan dengan Francesco. Jadi akhirnya dengan malah Peko. Jadi kalau umpamanya dianalogikan dengan ke daerah Karifan lokal, iya kayak karifan lokal itu misalkan Yusuf jadi Ucup, Asep jadi Acep gitu. Karena agak sulit melafalkannya. Ya anak 5 tahun mana bisa sih bilang R kan belum. Jadi Peko makanya akhirnya
sebutin Peko itu. Jadi bukan istilahnya ya kayak misalkan Peko itu karena panggilan di sekolahnya, bukan. Panggilan sayang kakaknya ini yang sekarang nemenin di pedok MotoGP. Coba cari orang Italia lainnya namanya Francesco juga, kebanyakan Pasti dipanggilannya juga Peko juga ya kan. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin t-shirt ini, t-shirt Francesco Bagnaia, tinggal like, subscribe, dan juga tentunya harus di-share dong YouTube Pedok Talk ini. Pokoknya nanti pas 100.000 akan aku kasih, bukan cuma ini, tapi ada satu lagi yang lebih mahal lagi lah pokoknya. Nggak masalah, kita nanti minta budgetnya sama Holy Cow. Terima kasih banyak ya udah nonton, makasih banyak juga Mas Joni. Sama-sama. Jadi kita terusin nggak nih ya Pedok Talk-nya lagi off season. Otorace gimana? Terus? Otorace lanjut. Wih mantap ya. Makasih juga loh buat Otorace kemarin udah bikin episode spesial Selamat Tinggal buat Suzuki. Terima kasih juga buat MSGP yang udah ngasih ucapan terima kasih juga buat Suzuki. Seru kan gitu. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Pedok Talk juga lanjut nih. Karena kayak apalah artinya kita 4 bulan. Masa kita nggak ngomongin MotoGP? Nggak mungkin dong. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Bye.